Di balik kisah para kesatria dan dewa-dewa, terselip sekelompok tokoh sederhana yang sering dianggap remeh, jenaka, polos, bahkan aneh. Namun justru di balik kelucuan mereka tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Mereka bukan pahlawan, bukan bangsawan, tetapi suara hati rakyat yang jujur dan apa adanya. Mereka adalah Punakawan. Dalam perkembangan kebudayaan Jawa, cerita Mahabharata tidak sekedar diterjemahkan, melainkan ditafsirkan ulang dengan jiwa dan cara pandang lokal. Dari proses penyesuaian inilah lahir tokoh-tokoh baru yang unik: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Keempatnya tidak ditemukan dalam versi asli India karena mereka merupakan hasil kreativitas masyarakat Jawa yang lahir di masa Wali Songo, ketika wayang dijadikan sarana dakwah dan pendidikan. Melalui Punakawan, ajaran-ajaran moral dan spiritual disampaikan dengan cara yang ringan, lucu, dan mudah diterima. Mereka menjadi simbol kecerdasan dan kedalaman jiwa budaya Jawa yang mampu mengubah kisah besar dunia menjadi cermin kehidupan yang membumi dan syarat makna. Punakawan hadir sebagai pelayan setia para Pandawa, namun peran mereka sesungguhnya jauh melampaui sekedar pelayan. Di balik sikap jenaka dan penampilan fisik yang tidak sempurna, tersimpan makna yang dalam. Wujud mereka yang lucu dan ganjil bukan tanpa alasan. Itu adalah kontras yang disengaja terhadap para kesatria yang gagah, tampan, dan berwibawa. Melalui perbedaan ini, kebudayaan Jawa menyampaikan pesan filosofis yang halus. Kebijaksanaan sejati tidak diukur dari rupa atau jabatan, melainkan dari hati yang jernih dan pikiran yang bijak. Punakawan menjadi pengingat bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan dari sosok yang sederhana dan sering diremehkan. Fungsi utama Punakawan adalah sebagai pengkritik dan penyeimbang. Mereka hadir bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menjaga agar para kesatria tidak terjebak dalam kesombongan dan lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketika para Pandawa mulai menunjukkan keangkuhan, Punakawan datang dengan teguran yang lembut namun tajam. Melalui cara-cara sederhana dan jenaka, Punakawan menjadi suara nurani di tengah dunia para kesatria, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara aturan dan kemanusiaan. Dalam pertunjukan wayang kulit, kemunculan Punakawan selalu menjadi bagian yang paling dinanti. Mereka hadir dalam babak khusus yang disebut Goro-Goro, sebuah segmen yang menandai pergantian suasana dari tegang menjadi jenaka, dari perang menjadi perenungan. Dengan cara ini, Goro-Goro dan Punakawan menjadi cermin masyarakat Jawa, lucu di permukaan tapi syarat makna dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Salah satu kisah populer tentang kebijaksanaan Punakawan terjadi ketika para Pandawa diberi teka-teki oleh seorang resi. Ambillah mutiara kebijaksanaan yang tergantung di puncak pohon tinggi yang licin, tanpa merusak pohonnya. Bima mencoba memanjat dengan tenaga, tapi gagal. Arjuna menembakkan panahnya, juga tak berhasil. Para kesatria kebingungan, merasa tak ada cara lain. Namun di tengah kegelisahan itu, Semar dan anak-anaknya justru duduk santai di bawah pohon, bercanda dan tertawa. Tanpa sengaja, Gareng tersandung. Bagong menepuk pohon sambil tertawa, dan getaran kecil itu membuat seekor ulat jatuh. Ulat itu ternyata telah lama menggerogoti tali yang menggantungkan mutiara. Dalam sekejap, mutiara itu pun jatuh dengan sendirinya. Kisah sederhana ini menyampaikan makna mendalam bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dari kekuatan atau kecerdasan, tetapi ketenangan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Kadang, jawaban atas masalah besar justru lahir dari tawa yang tulus dan hati yang tenang.
Peran yang paling mengejutkan dalam dunia punakawan terletak pada sosok Semar. Sekilas ia hanyalah pelayan tua berwajah aneh dan tubuh gemuk yang lucu. Namun di balik kesederhanaan itu, Semar sesungguhnya adalah penjelmaan Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru, raja para dewa. Dalam tataran spiritual Jawa, Semar jauh lebih tua dan lebih sakti dibanding adiknya. Lalu mengapa sosok setinggi itu justru memilih turun ke dunia dalam wujud seorang pelayan yang jelek? Disinilah pesan filosofis yang mendalam tersimpan. Semar dengan sadar melepaskan keilahiannya, menanggalkan kemuliaan dan kemegahan dewa untuk hadir sebagai sosok yang rendah dan membumi. Setiap anak Semar memiliki makna filosofis tersendiri yang memperkaya peran punakawan dalam dunia wayang. Gareng misalnya membawa simbol kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam bertindak. Namanya berasal dari kata garing yang berarti kering, melambangkan hati yang telah kering dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Kekurangan fisiknya bukan sekedar lelucon, melainkan pengingat penuh makna. Matanya yang juling mengajarkan bahwa seseorang harus melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Sementara tangannya yang cekung menjadi simbol agar manusia selalu berhati-hati dalam menerima sesuatu, tidak serakah dan senantiasa mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Petruk adalah simbol kecerdasan dan kebebasan berpikir dalam diri manusia. Namanya berasal dari kata patruk atau kantung yang berlubang, yang melambangkan sifat dermawan. Memberi tanpa mengharapkan kembali, karena apapun yang ia terima akan mengalir keluar untuk kebaikan orang lain. Hidungnya yang panjang bukan sekedar ciri lucu, tetapi perlambang kemampuan untuk mencium masalah dari jauh, memahami sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Sementara kemampuannya berbicara panjang lebar mencerminkan kejernihan logika dan kecerdasan dalam berdialog. Melalui Petruk, kebudayaan Jawa mengajarkan pentingnya nalar, humor, dan kritik yang disampaikan dengan cara yang halus namun tajam. Bagong adalah simbol kejujuran sejati dan kepolosan hati yang disebut sebagai bayangan Semar, diciptakan dari pantulan dirinya sendiri. Ketika itu, Bagong melambangkan sisi manusia yang paling murni, jujur, spontan, dan apa adanya. Dalam setiap kisah, ia sering menjadi sosok yang berani mengungkapkan kebenaran yang tidak disadari atau enggan diakui oleh tokoh-tokoh lain. Kata-katanya mungkin terdengar lucu atau polos, namun justru di sanalah tersimpan kebijaksanaan yang tajam. Bahwa kebenaran sering muncul dari hati yang bersih, bukan dari pikiran yang penuh perhitungan. Punakawan pada hakikatnya adalah suara rakyat jelata yang penuh kesadaran dan kejujuran. Mereka mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu lahir dari istana, kitab suci, atau para dewa, melainkan bisa tumbuh dari kesederhanaan dan tawa kehidupan sehari-hari. Dalam dunia wayang, kehadiran mereka menjadi penyeimbang di tengah ketegangan antara kebenaran dan kesombongan, antara kekuasaan dan kemanusiaan. Punakawan adalah pengingat abadi bahwa di balik humor dan keluguan tersimpan kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia untuk tidak lupa pada asal dan nuraninya. Setelah menyingkap makna kehadiran Punakawan sebagai suara rakyat yang sederhana namun bijaksana, kisah akan kembali bergulir ke dunia para kesatria